Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhana unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-ayah amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, khususnya Sivitas Akademika MTSN 5 Tulungagung yang kami hormati. Alhamdulillah, kita masih bisa menikmati sisa-sisa bulan Ramadan meskipun hanya tinggal beberapa hari ini. Mudah-mudahan di sisa yang tinggal beberapa hari ini kita bisa memanfaatkan dengan memperbanyak amal ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah, dengan iman dan mengharap ridha Allah. Amin. Pemirsa yang berbahagia, usai melaksanakan bulan Ramadan sebulan penuh, tentu harapan kita adalah nanti kita akan bisa Idul Fitri. Artinya kita bisa kembali kepada fitrah sebagaimana bayi yang baru lahir. Hal ini berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan puasa dengan iman dan sungguh-sungguh mengharap ridha Allah, ghufira lahu, maka diampuni dosanya min dzambih, termasuk dosa-dosa yang terdahulu. Sesuai dengan hadis ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa seseorang yang sudah melaksanakan puasa bulan Ramadan sebulan penuh dengan sungguh-sungguh, dengan menaati segala syarat wajib dan hal-hal yang membatalkan puasa, dengan iman wahtisaban, maka fa insyaallah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Adapun ada satu sisi, ada satu macam dosa yang oleh Allah belum diampuni sebelum manusia itu sendiri minta ampun kepada sesama manusia, yaitu dalam hal ini dosa kepada sesama manusia. Nah, untuk itu pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini akan kami uraikan beberapa cara bagaimana kita bisa melaksanakan Idul Fitri sementara kita harus mematuhi protokol kesehatan ataupun maklumat umara dan ulama, karena dalam rangka untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Pemirsa yang berbahagia, setelah 1 bulan kita melaksanakan puasa, kita menahan lapar dan dahaga, dan pada ujung-ujungnya kita akan senantiasa memetik hasilnya, yaitu kita akan memperoleh kemenangan, yaitu dengan Idul Fitri. Sudah menjadi tradisi dan kebiasaan umat Islam, khususnya umat Islam di Indonesia. Setelah Idul Fitri atau setelah sholat Idul Fitri, kita selalu mengadakan halal bihalal atau kita selalu mengadakan silaturahim, berkunjung ke sana kemari kepada sana saudara, kepada saudara yang lebih tua, kepada handai taulan, dalam rangka silaturahim untuk Idul Fitri kita saling minta maaf dan kita dengan lapang dada untuk memberikan maaf. Dengan cara yang seperti itu, yaitu dengan silaturahim dan dengan halal bihalal, baik di instansi maupun di kantor, di rumah-rumah tertentu, bahkan ada yang mengadakan reuni juga dalam rangka untuk silaturahim. Ini dalam rangka untuk mencapai suatu kemenangan, yaitu Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan, pada saat ini kita sedang dilanda wabah pandemi corona. Bahkan tidak hanya di daerah kita sendiri,
Tidak hanya di Indonesia, bahkan ini menimpa seluruh dunia, sehingga dikatakan pandemi atau wabah dunia. Lalu bagaimana dalam rangka kita mewujudkan silaturahim untuk menuju ke Idul Fitri? Untuk itu kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang mukmin harus punya sikap. Sementara kita tetap menjalankan silaturahim, kita tetap mengadakan halal bihalal, di sisi lain kita juga tidak boleh meninggalkan protokol kesehatan. Maka ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, harus kita tanamkan di dalam diri kita, yaitu sikap ikhlas dan sabar. Di dalam diri kita harus mempunyai rasa ikhlas dan sabar. Karena dengan sabar dan ikhlas, insya Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Hati kita menjadi tentram, hati kita menjadi tenang di dalam menghadapi masalah ini. Meskipun dalam masa pandemi seperti ini, kita tetap bisa silaturahim, meskipun tidak kita bisa bertemu secara langsung. Sesuai dengan firman Allah, innallaha ma'asyabirin, maka sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Adapun cara yang kedua adalah kita harus tetap bisa menjalankan silaturahim atau halal bihalal, namun tidak dengan berkunjung ke rumah saudara atau teman atau sanak, famili dan sebagainya. Kita bisa silaturahim tapi tetap dari rumah saja. Bagaimana caranya? Alhamdulillah, kita harus patut bersyukur pada saat ini bahwa perkembangan teknologi sudah begitu canggih. Sudah banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Tidak hanya 2 orang, bahkan bisa berkomunikasi dengan orang banyak dengan media HP, Android atau dengan laptop. Seperti dengan menggunakan Zoom, aplikasi Google Meet, bahkan juga bisa menggunakan HP Android dengan V-Call atau dengan telepon WhatsApp group dan sebagainya. Itu semua bisa kita gunakan dalam rangka untuk menjalin silaturahim Idul Fitri tanpa kita melanggar protokol kesehatan. Pemirsa yang budiman, berikutnya kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita harus tetap mematuhi maklumat pemerintah dan umarok, yaitu tetap stay at home. Kita harus tetap menjaga kesehatan, makan yang bergizi, tidur yang cukup, kemudian mengkonsumsi vitamin C, olahraga dalam rangka untuk meningkatkan imun. Kebiasaan-kebiasaan yang baik ini terus kita tetap tingkatkan. Adapun berikutnya adalah kita harus optimis dan positive thinking. Artinya dengan adanya wabah yang seperti ini, kita harus tetap optimis. Kita yakin bahwa wabah ini pasti akan berlalu. Dan kita harus positive thinking. Kita harus berpikir positif. Apalagi kepada Allah kita harus positive thinking. Kita tidak boleh suudzon atau negative thinking kepada Allah. Itu adalah dosa. Kita harus yakin dan percaya kepada Allah dengan seyakin-yakinnya bahwa di balik musibah yang seperti ini pasti ada hikmahnya. Sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ayat ini diulang sampai 2 kali dalam kalimat yang sama, menunjukkan betapa pentingnya ayat ini, bahwa di balik kesukaran, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik adanya musibah ini pasti ada hikmahnya. Hadirin pemirsa yang berbahagia, yang terakhir, kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus selalu taqarrub kepada Allah dan selalu banyak introspeksi diri kepada Allah. Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, senantiasa berhadapan dengan Allah, dan kita harus selalu berdoa agar keluarga kita, saudara kita, umat Islam seluruh dunia khususnya
senantiasa dilindungi oleh Allah dan dibebaskan dari penyakit ini. Pemirsa yang berbahagia, yang terakhir marilah kita berdoa bersama, yaitu nadham yang diijazahkan oleh Panjenenganipun Kyai Haji Mas Asngari. Demikian. Li khamsatun utfi biha haral wabail hatima al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Demikian pemirsa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.